Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani dari jurusan Agribisnis Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Perubahan Sosial Budaya mengenai tanggapan saya sebagai mahasiswa tentang demo yang mengenai Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja artinya undang-undang yang menggabungkan regulasi dan memangkas beberapa pasal menjadi peraturan yang lebih sederhana. Isi Omnibus Law Cipta Kerja dibagi menjadi 11 klaster. Yang pertama, penyederhanaan perizinan usaha. Yang kedua, persyaratan investasi. Yang ketiga, ketenagakerjaan. Yang keempat, kemudahan dan perlindungan UMKM. Yang kelima, kemudahan berusaha. Yang keenam, dukungan riset dan inovasi. Yang ketujuh, administrasi pemerintahan. Yang kedelapan, pengenaan sanksi. Yang kesembilan, pengenaan lahan. Dan kesepuluh, investasi dan proyek pemerintahan. Kemudian yang 11, kawasan ekonomi. Kemudian poin-poin dalam Omnibus Law yang mengalami kontra di kalangan masyarakat, yaitu diantaranya yang pertama, hari kerja atau jam kerja dan hari libur. Waktu kerja lembur menjadi 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Sedangkan sebelumnya disebutkan bahwa waktu lembur itu hanya 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Kemudian hari libur mingguan. Hari libur atau bekerja menjadi 1 hari dalam 6 hari kerja. Sedangkan disebutkan sebelumnya 5 hari kerja, ada yang 5 hari kerja, 2 hari libur, dan 6 hari kerja, 1 hari libur. Kemudian istirahat panjang, tidak diberikan istirahat panjang selama 2 bulan terhadap karyawan yang telah bekerja 6 tahun secara terus-menerus. Itu artinya kewenangan diberikan sepenuhnya kepada perusahaan. Cuti haid, tidak ada cuti haid bagi hari pertama dan kedua untuk perempuan. Kemudian cuti melahirkan dalam Undang-Undang Omnibus Law tidak tercantumkan. Yang kedua, status pekerjaan atau karyawan. Pasal mengenai PKWT yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapuskan. Tidak ada ketentuan yang mengatur PKWT. Itu artinya pekerja bisa dikontrak tanpa batas. Kemudian upah satuan hasil dan waktu. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur mengenai upah satuan hasil dan waktu. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga diatur mengenai upah minimum, yaitu berdasarkan UMP atau upah minimum provinsi. Kemudian pesangon. Poin pertama yaitu uang penggantian hak. Tidak ada uang penggantian hak di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini. Kemudian uang penghargaan masa kerja. Tidak ada uang penghargaan masa kerja 24 tahun dalam Undang-Undang Omnibus Law. Kemudian uang pesangon. Salah satu poinnya yaitu tidak ada uang pesangon bagi pekerja atau buruh yang di PHK karena surat peringatan. Yang kelima, jaminan sosial. Contohnya jaminan pensiun. Tidak ada sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerja atau buruh dalam program jaminan pensiun. Yang keenam, PHK. Salah satu poinnya yaitu perusahaan boleh melakukan PHK dengan alasan pekerja atau buruh mengalami sakit akibat kecelakaan atau cacat sehingga tidak bisa masuk kerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Baiklah, tanggapan saya mengenai pelaksanaan demo. Menurut saya sebagai mahasiswa, saya setuju dengan diadakannya demo. Karena demo merupakan salah satu cara masyarakat mengirimkan aspirasinya kepada wakil rakyat. Sebagai mahasiswa, kita sebagai penyalur aspirasi rakyat dan penampung aspirasi rakyat yang nantinya kita akan sampaikan kepada wakil rakyat tersebut. Namun, dalam pelaksanaan demo kita harus memperhatikan beberapa hal. Misalkan, kita tidak boleh anarkis. Kita harus saling menjaga toleransi satu sama lain. Kita harus menghargai pendapat. Kemudian kita tidak boleh merusak fasilitas umum. Karena negara Indonesia
Indonesia merupakan negara demokrasi, yaitu negara yang membebaskan warga negaranya memberikan pendapat, namun juga harus memperhatikan hal-hal seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.